Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nistianingsi dengan NIM H5401221011. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi RStudio untuk menganalisis structural break pada sebuah data. Nah, sebelum melakukan analisis structural break dengan RStudio, di sini saya akan menjelaskan materi sedikit terkait structural break. Oke. Dimulai dari pengertian, jadi structural break adalah saat data time series tiba-tiba berubah pada suatu titik waktu. Perubahan ini bisa melibatkan perubahan rata-rata atau perubahan parameter lain yang menyebabkan peramalan menjadi tidak akurat. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh faktor eksternal, kebijakan ekonomi, ataupun perubahan struktural dalam sistem yang diamati. Kasus di mana perubahan dalam faktor penyebab di luar model menyebabkan perubahan hubungan antara variabel dalam model disebut dengan structural change. Oke, berikut ini beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi structural break. Yang pertama itu ada chow test, yaitu tes ini tuh menganggap model linear dibagi menjadi sampel pada breakpoint yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada Bayperon test. Dalam analisis Bayperon, tujuan utama adalah untuk menentukan titik waktu atau periode di mana terjadi perubahan struktural dalam data. Analisis ini dilakukan dengan membagi data menjadi beberapa segmen dan menguji hipotesis apakah ada perbedaan yang signifikan antara segmen-segmen tersebut. Lalu yang ketiga ada QSUM dan QSUM Q-test, merupakan uji stabilitas untuk mendeteksi stabilitas parameter dalam jangka pendek dan juga jangka panjang dengan mengukur stabilitas koefisien dan untuk menentukan apakah data structural break dalam model sebagai hasil analisis. Uji QSUM dan QSUM-Q ini didasarkan pada nilai kumulatif dari jumlah rekursif residual. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kira-kira apa sih konsekuensi dari sebuah data yang mengandung structural break? Jadi, ada dua kemungkinan yang terjadi ketika kita mengabaikan sebuah data yang mengalami structural break. Yang pertama, apabila kita menggunakan data sebelum structural break, maka akan membuat prediksi overestimated di mana nilai prediksinya ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan dari nilai aktual. Lalu, ketika kita menggunakan data sesudah structural break, maka yang terjadi adalah kondisi underestimate di mana hasil prediksinya ini akan jauh lebih rendah daripada nilai aktual. Oke, selanjutnya ini merupakan langkah-langkah pengujian data dengan structural break. Yang pertama itu kita lakukan regresi OLS terlebih dahulu. Setelah itu, selanjutnya kita akan lakukan pengecekan data bila terdapat structural break. Setelah selesai melakukan pengecekan data bila terdapat structural break, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan dulu periode structural break-nya. Kira-kira data tersebut mengalami structural break pada periode keberapa. Lalu yang keempat, lakukan regresi data sebelum dan juga setelah structural break dengan cara lihat dari grafiknya. Terus selanjutnya yaitu membuat variabel dummy untuk keadaan di saat dan setelah structural break. Lalu untuk langkah yang keenam, itu lakukan regresi dengan menambahkan variabel dummy dan langkah terakhir adalah lihat hasil grafik antara hasil estimasi dan juga data aktual. Nah, berikut ini beberapa keunggulan dari uh, structural break. Yang pertama itu membantu mengidentifikasi perubahan signifikan dalam data time series. Yang kedua, dengan mempertimbangkan structural break, model prediksi dapat lebih akurat dibandingkan model yang mengasumsikan hubungan data tetap uh, konstan sepanjang waktu. Lalu yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, memungkinkan model statistik untuk menangkap perubahan struktural akibat kebijakan ekonomi, krisis keuangan, atau inovasi teknologi. Dan yang kelima, untuk menganalisis dampak kebijakan atau peristiwa besar. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan tutorial penggunaan RStudio untuk melakukan analisis structural break. Oke, untuk melakukan analisis breakpoint menggunakan RStudio,
Langkah awal yang akan kita lakukan adalah mendownload dan juga mengaktifkan package-package yang diperlukan seperti Zoo, Struct Change, dan juga Thesaurus. Untuk mengaktifkan package-package yang diperlukan ini, bisa dituliskan saja dengan library, lalu ditulis package yang diperlukan. Lalu setelah selesai kita menuliskan package-package yang diperlukan, kita blok saja, lalu kita run. Oke, setelah selesai kita eh, aktifkan package-package yang diperlukan. Langkah selanjutnya kita akan input data terlebih dahulu. Untuk menginput data itu bisa kita klik file, lalu kita pilih import dataset, lalu kita pilih from Excel, lalu kita browse. Open. Oke, kita rename saja namanya menjadi data. Lalu kita import. Oke, di sini terlihat terdapat 72 observasi. Di sini juga sudah muncul terkait IHK di mana terdapat 72 observasi dari tahun 2018 M1 sampai 2023 bulan ke-12. Oke, langkah selanjutnya setelah kita selesai menginput datanya, kita akan set waktu dalam data. Karena datanya ini merupakan data time series, maka kita perlu untuk set waktu dalam data. Untuk set waktu dalam data bisa dituliskan saja yaitu TS, lalu kita masukkan data, start, C. Nah, untuk C-nya ini menyesuaikan dengan observasi awal yang kalian punya. Karena data saya ini dimulai dari tahun 2018, maka dituliskan 2018, lalu dengan frekuensinya itu 12, karena datanya bulanan. Jadi kalau misalnya datanya itu bulanan, dituliskan 12. Kalau misalnya harian, bisa dituliskan 365, lalu kalau misalnya kuartalan, itu bisa dituliskan frekuensinya itu adalah 4. Oke, jadi untuk frekuensi ini menyesuaikan dengan data yang kalian punya. Setelah itu kita run. Setelah selesai kitaran, langkah selanjutnya kita akan lihat plot data dari IHK. Bisa kita tuliskan saja yaitu plot CS IHK. Di sini terlihat bahwa terdapat perubahan secara tiba-tiba dari observasi yang kita punya, di mana di 2020 ini terlihat fluktuasi yang sangat tajam, terjadi penurunan yang sangat tajam di tahun 2020, lalu secara tiba-tiba mengalami kenaikan lagi di pertengahan 2020, dan mengalami fluktuasi di beberapa periode lainnya. Nah, karena datanya ini mengalami perubahan dalam beberapa periode waktu, maka bisa dikatakan bahwa datanya ini mengalami structural break. Oke, setelah kita mengetahui kalau datanya ini mengalami structural break, maka langkah selanjutnya kita akan lakukan uji structural breakpoint menggunakan fstat. Nah, untuk melakukan uji structural break menggunakan fstat ini, kita bisa tuliskan dengan formula fstat IHK 1. Lalu kita rename menjadi FSIHK, lalu kita run. Oke, setelah itu, langkah selanjutnya kita akan lakukan SC-test atau structural change dari data. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk melihat nilai dari p-value-nya. Apakah ada structural break atau tidak? Oke, kita run saja untuk SC-test FSIHK-nya. Oke, di sini sudah muncul untuk hasil dari sub F testnya, di mana jika p-value-nya itu kurang dari taraf signifikan, maka bisa dikatakan bahwa datanya ini tidak terdapat structural break. Di sini terlihat bahwa nilai sub F-nya ini 140,08 yang artinya lebih besar dari 5% taraf signifikan, yang artinya ini tolak H0 dan terima H1, berarti data ini mengalami structural break. Karena kita sudah mengetahui secara non formal yaitu melalui grafik dan juga secara formal melalui uji structural breakpoint menggunakan fstat dan terbukti bahwa datanya ini memang mengalami structural break. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan tentukan titik perubahan strukturalnya. Nah, untuk melakukan
pengujian titik perubahan strukturalnya, kita bisa tuliskan saja dengan formula breakpoints IHK, lalu kita rename namanya misal menjadi BP IHK1. Jangan lupa kita tuliskan juga summary dari BP IHK 1-nya. Lalu kita tinggal blok keduanya dan kita run. Oke, di sini sudah muncul untuk hasil dari observasi breakpoint-nya, di mana terdapat M sama dengan 1. Ini artinya eh, terdapat satu breakpoint di observasi 24, lalu M2 berarti ada dua breakpoint di observasi 24 dan juga 48. Nah, untuk melihat secara detail ini bisa dilihat dari M yang sama dengan 6, yang artinya terdapat 6 breakpoint di observasi 11, 22, 32, 42, 52, dan juga 62. Lalu kita akan lihat dari corresponding to break dates-nya, di mana untuk M1 ini artinya break ini terjadi di tahun 2019 bulan 12, lalu di M2 untuk breaknya ini terjadi di 2019 bulan 12 dan juga 2021 bulan ke-12. Nah, untuk melihat break secara detailnya, kita bisa lihat di M yang sama dengan 4, di mana terjadi di 2018 bulan November, 2019 bulan 10, 2020 bulan 8, 2021 bulan 6, 2022 bulan 4, dan juga 2023 bulan 2. Lalu di bawah ini memunculkan nilai dari BIC-nya, di mana yang M6 ini nilai BIC-nya 600,5. Oke, setelah kita mengetahui titik-titik perubahan dari strukturalnya, langkah selanjutnya kita akan lihat plot dari hasil struktural break-nya. Nah, untuk melihat plot dari hasil struktural break, ini bisa dituliskan saja formulanya, yaitu confin BP IHK1, BP IHK dari sini. Lalu kita run. Oke, lalu kita lihat dari lines BP IHK1 dan juga dari lines BP IHK2-nya. Oke, kita blok keduanya, lalu kita run. Oke, di sini terlihat di 2019 terjadi breakpoint di mana mengalami kenaikan, lalu di 2020 terjadi penurunan, lalu dari 2021 terjadi penaikan sampai di tahun 2023. Jadi untuk plot ini tuh menunjukkan titik-titik yang mengalami breakpoint itu di titik mana saja di tahun 2000, di tahun mana saja dan juga di titik mana saja. Oke, setelah kita mengetahui plot dari hasil structural break-nya, maka langkah selanjutnya kita akan lihat dari structural breakpoint test-nya. Nah, untuk melihat structural breakpoint test-nya ini bisa melalui berbagai cara, bisa melalui Chow test atau QSUM. Nah, di sini saya akan menggunakan metode QSUM. Caranya itu kita bisa tuliskan IFP IHK1 dengan type OLS QSUM, lalu kita rename menjadi BP IHK3. Kita run. Ya, setelah selesai kita structural breakpoint testnya, kita akan lihat plot dari QSUM testnya dengan menuliskan plot BP IHK3. Ya, lalu kita run. Oke, di sini sudah hasilnya ini sudah muncul, di mana yang berwarna merah ini merupakan batas garis kritis dan yang berwarna biru ini merupakan garis QSUM-nya. Nah, data ini tuh dikatakan stabil apabila garis QSUM-nya ini berada di antara garis kritis. Nah, karena variabel IHK ini garis QSUM-nya di luar dari garis batas kritis, maka bisa dikatakan bahwa variabel IHK ini dia mengalami breakpoint atau datanya ini tidak stabil. Oke, karena kita sudah mengetahui bahwa variabel IHK-nya ini mengalami breakpoint karena dia keluar dari batas kritis, maka selesai sudah demonstrasi analisis breakpoint menggunakan RStudio dari saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.